Satu yang kita bahas adalah di dalam masalah khuffain ini syurut jawaz al-masah 'alal khuffain. Iya. Jadi masalah al-khuffain itu adalah seseorang memakai khuf, kemudian ketika dia berwudu dibolehkan untuk hanya sekedar mengusap khufnya, bagian dari khufnya, tidak perlu untuk membasuh kakinya. Tidak perlu untuk membasuh kakinya, termasuk rukhsah. Jadi sebagai pengganti dari membasuh kaki, dia hanya mengusap khufnya saja. Tetapi di situ ada syarat-syarat di mana dia boleh untuk mengusap atas khufnya sebagai pengganti dari membasuh kakinya. Yang pertama, ayyal basahuma ba'da kamalit thaharah. Ayyal basahuma ba'da kamalit thaharah. Dia memakai kedua khuf tersebut setelah selesai sempurna melaksanakan toharoh. Dia melaksanakan wudhu sebelum dia pakai khuf, ya, dia laksanakan wudhu, sudah selesai sampai kaki kedua-duanya itu dibasuh, baru dia pakai khufnya. Digambarkan di dalam Fathul Qorib, apabila dia memakai khuf tersebut setelah membasuh kaki kanan, sebelum membasuh kaki kiri, dia sudah habis membasuh kaki kanan, kemudian dia pakai khufnya, membasuh kaki kiri, terus dia memakai khufnya, tidak sah. Ya, tidak sah, tidak boleh nantinya dia al-masah al-khuffain sebagai pengganti dari ghuslur rijlain. Karena apa? Dia tidak memenuhi kriteria yang pertama ini, persyaratan yang pertama, ayyal basahuma ba'da kamalit thaharah. Yang kedua, ayyakuna al-khuffani tahiraini. Dua khuf tersebut adalah khuf yang suci, karena tujuannya dipakai untuk sholat, maka dia harus suci. Nomor 3, ayyakuna al-khuffani qawiyaini. Kuat itu dalam artian dobitnya kuat, ya. Dobitul quwwah. Dobitul quwwah, kriteria kekuatan tersebut atau patokan dari kekuatan tersebut adalah yumkinu tatabu'ul masyi alaihima li taraddudi al-labis fi hajatihi. Yumkinu memungkinkan tatabu'ul masyi, terus menerus berjalan, alaihi ma atas khuf tersebut, memungkinkan untuk dipakai terus menerus, dipakai jalan. Alaihi ma litaraddudi al-labis, untuk bolak-baliknya, taraddud itu berbolak-baliknya, al-labis orang yang memakai khuffain tadi, fi hajati, di dalam keperluannya. Meskipun kita mukim, ya mukim, saya sekarang sedang bertempat di sini, kemudian saya pakai khuf, kan saya tidak diam di sini. Ya, saya punya hajat, saya keliling, saya punya hajat, maka disyaratkan khuf tersebut harus kuat, tidak mudah rusak ketika dipakai untuk berjalan. Nah, ini dobitul quwwah, yumkinu tatabu'ul masyi alaihi ma litaraddudil labis fi hajatihi. Qawiyah ini. Kemudian yang keempat adalah
Satiroini menutup satiroini mahalla ghusli al-fardi minal qadamain. Yang nomor 3 itu apa? Qawiyaini Ayakuna khufani qawi. ayakun al-khufani qawiyaini. Yang keempat ayakuna al-khufani satiroini. Menutup apa? Menutup tempat basuhan fardu dari kedua kaki. Basuhan fardu itu sampai mana? Sampai al-ka'bain. Jadi harus menutup sampai sini khufnya itu. Minal asfal dari bawah, wal jawanib dari bawah dan dari samping-samping, dari bawah dan dari samping. Bukan dari atas. Bukan dari atas maksudnya apa? Misalnya khufnya longgar kemudian dari atas dia bisa melihat kakinya. Tapi kalau dari samping tidak kelihatan kakinya, itu sah. Jadi satiro ini dari mana? Satiro ini adalah dari asfal wal jawanib, dari bawah dan samping-samping, bukan dari atas. Kalau dari atas meskipun ini sebelah sini ini kelihatan karena longgar khufnya, tidak masalah. Satiro ini maksudnya adalah tertutup semuanya. Kalau ada bagian yang bolong, maka dia tidak memenuhi persyaratan. Saya tambahi walau syafafan. Syafaf itu maksudnya adalah meskipun tembus pandang. Nggak apa-apa. Meskipun tembus pandang itu yang menutup itu, yang disebut menutup itu adalah yang melapisi, tidak harus mani' ru'yah, tidak harus menghalangi pandangan. Meskipun kelihatan kulitnya tidak masalah. Ini di dalam khuf, bukan di dalam sholat. Nanti ada sendiri satir di dalam sholat, satrul aurat dalam sholat seperti apa itu ada sendiri. Ini sekarang kita bahas satir fil mas'al khuffain. Kayak sepatu umuman itu berarti masuk? Belum. Sepatu tentara. Saya teruskan dulu. Alaihima 5. ditaruh dudi. Ini ya. Ayakun al-khuffani mani'ain li nufudil ma, menghalangi tembusnya air. Mani'ain ini keduanya menghalangi li nufudil ma, tembusnya air. Jadi khuf itu adalah dari bahan yang tidak tembus air, baik itu kulit, plastik, lateks atau apapun itu boleh. Kalau kain dia tembus air, tidak bisa dipakai untuk khuf. Sudah? Yes, cukup ini. Kemudian khuf itu kan dipakai muddatu
Jawaz al-masah alal khuffain. Waktu boleh dia masah al khuffain. Setelah ini terpenuhi, dia boleh masah al khuffain. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya, li muqimin, bagi orang yang mukim, yaumun walailah, 1 hari 1 malam. Orang yang dia berdiam di suatu tempat, maka dia memakai khuf yaum walailah, 1 hari 1 malam. Untuk musafir, li musafirin salatah ayyam bilayalihinna. Bilayalihinna. Bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Otomatis kalau memakai 1 hari 1 malam itu berarti dia pasti memakainya untuk sholat. Ya, kalau suatu tentara bisa nggak dia dipakai untuk sholat? Ya, apakah dia bisa menyempurnakan sujudnya? Sujudnya dia bisa seperti ini? Kan sujud kan diantaranya diantara syarat sahnya sujud adalah meletakkan 7 anggota badan di atas tempat sujud. Ya, dahi ini 2, telapak, kemudian rukbatayhi, kemudian asobek al-rijlain. Ya, bisa nggak dia seperti ini ketika dia sholat pakai sepatunya tentara? Kalau dia oke, dia memenuhi semuanya ini. Kalau dia memakainya itu setelah berwudu selesai kamil, kemudian sepatunya tohir, sepatunya kuat, sepatunya menutupi sampai sini malahan. Kemudian dia tidak tembus air, oke, dia bisa dipakai untuk khuf, tapi bisa dipakai sholat nggak? Nah, seperti itu. Kemudian waktunya itu seperti ini. Dimulai waktunya itu mulai kapan? Ya, ini kan waktunya kan seperti ini. Dimulainya, hitungan waktunya itu mulai kapan? Min intiha al-hadath ba'da al-lubsi. Dimulai dari akhir hadath setelah pemakaian khuf. Contoh biar jelas. Dia orang yang rutin sholat tahajud. Bangun jam 3 malam. Dia wudhu di situ, wudhu sempurna, kemudian dia pakai khufnya, kemudian dia sholat tahajud. Oke, kapan awal dia pakai khuf? Jam 3 malam. Ya, jam 3 malam dia awal pakai khuf. Kemudian dia tidak batal menjaga wudhu sampai isyraq. Setelah isyraq, jam berapa itu? Jam 6 misalnya jam 6. Jam 6 selesai, kemudian dia sarapan, makan sudah. Setelah makan dia kebelet. Akhirnya dia berhadas jam berapa itu? Jam 7. Kemudian dia mau sholat duha. Wudhu jam berapa? Jam 8. Mulai kapan ibtidaul muddahnya ini? Yaitu mulai jam 7. Mulai dia berhadas. Akhir detik hadasnya. Misalnya sekarang seseorang tidur itu kan menyebabkan hadas. Ya, tidur itu kan menyebabkan hadas. Tidur jam berapa? Tidur jam 6 pagi. Dia di sini tidur jam 6 pagi. Oke, dia mulai tidur jam 6 pagi dan itu tidak pasti. Siapa orang yang tahu kamu tepat tidur jam berapa?
Orang tidur kan tergantung ketiduran, ya kan? Tepatnya jam berapa, enggak tahu. Tapi kalau bangunnya tepat jam berapa, dia akan tahu. Oh, saya bangun mulai jam 7. Jam 6 dia tidur, jam 7 dia bangun, berarti ini intihaul hadas. Akhir hadasnya itu, akhir dia tidur itu jam berapa? Jam 7. Berarti dimulai hitungannya mulai jam 7. Sampai kapan? Dia kalau dia mukim pakai khuf ya, pakai khuf sampai kapan? Sampai jam 7 besok. Bukan sampai jam 3, sampai jam 7 besok. Jadi dia sholat zuhur, mau wudu, wajah, tangan, kepala, kemudian kakinya tinggal ngusap khuf. Sudah. Dia sholat. Asar juga seperti itu. Maghrib juga seperti itu, Isya juga seperti itu, subuh juga seperti itu. Baru nanti jam 7 sudah habis waktunya. Waktu khufnya itu sudah habis, kemudian dia melepas khufnya, dia wudhu lagi, kemudian dia boleh pakai khuf lagi dan mulai hitungan baru lagi. Kemudian al-wajib fi mashil khuf al-khuf al-wajib fi mashil khuf bahasanya di dalam kitab Fathul Qorib ini al-wajib fi masal khuf mashu syai'in min dhahiril khuf, mengusap sesuatu dari bagian punggungnya khuf. Bagian punggungnya khuf itu mana? Yaitu bagian yang sebelah sini. Ya, bukan sebelah sini. Bagian yang sebelah sini, bukan bagian dalamnya. Bukan bagian dalamnya, bukan bagian bawahnya, bukan bagian sebelah-sebelahnya. Yang wajib itu adalah, yang sah itu adalah apabila dia mengusap sesuatu dari bagian zahir, dari bagian punggung, dari bagian luar. Kemudian sunnahnya apabila mashul khuf tersebut dilakukan khututon. Ya, khututon itu dibuka tangannya kemudian diusap seperti ini. Untuk meratakan usapan di atas khuf tersebut itu makruh. Karena apa? Merusak khuf. Semakin cepat rusak khufnya nanti. Apalagi mengguyur khuf itu makruh juga. Benar saya terlihat gini, khututon ini. Ya, khututon itu merenggangkan jarinya kemudian dia usap di atas khufnya. Khututon itu kan, khot itu kan garis, menggaris. Kemudian dalam masul khuf ini ada dua masalah di dalam kitab Fathul Qorib. Dalam kitab Fathul Qorib ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah apabila dia memakai khuf double.
Dia memakai khuf double. Itu namanya masalah jurmukon. Masalah jurmukon. Pakai khuf double. Apa itu sih? Jurmukon, memakai khufnya double. Jadi dia pakai khuf satu di dalam, satu di luar. Oke. Berarti ada yang luar, ada yang dalam. Kalau bahasanya Fathul Qorib itu al-a'la dan al-asfal. A'la ini adalah yang luar, asfal ini yang dalam. Kan dia pakai khuf double. Pakai khuf double. Ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Dilihat yang luar ini, yang a'la ini, yang atas ini, dia soleh atau enggak. Soleh itu maksudnya khufnya itu bagus sesuai dengan kriteria ini, 4 ini. Sesuai dengan kriteria 4 ini. 5. 4 ya, mulai nomor 2 sampai nomor 5. Itu namanya soleh. Kalau dia sesuai dengan kriteria 2 sampai 5 ini, maka dia namanya khuf soleh, khuf yang sesuai atau baik, khuf yang masih layak, bukan khuf yang sudah rusak. Yang luar itu soleh, yang dalam juga soleh. Maka yang dibas, yang diusap yang mana? Yang diusap yang mana? Apakah yang atas yang diusap atau yang bawah yang diusap? Di sini maka dia sah apabila soha idza masaha al-asfal. Sah masahnya apabila dia mengusap yang bawah, bukan mengusap yang atas. Mengusap yang bawah, karena hakikatnya dia memakai adalah memakai yang bawah. Kalau yang luar itu soleh dan yang bawah itu ghairu soleh atau fasid, rusak sudah. Yang ini layak, yang ini rusak. Yang dalam itu rusak, yang atas itu masih soleh. Maka soha idza masahal a'la. Sah masahnya apabila dia mengusap yang atas, karena yang bawah itu tidak layak pakai, yang atas itu yang layak pakai. Kalau yang atas fasid, yang bawah soleh. Nah, ini ada beberapa keadaan. Pertama, soha idza masaha al-asfal. Ini tentu jelas dia akan sah apabila dia mengusap yang bawah, yang dalam. Oke? Kaifa idza masaha al-a'la. Terus bagaimana kalau dia misalnya bukan yang dalam yang diusap, tapi yang atas yang diusap? Keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini. Jadi dua ya, jadi dua. Lam yasil al-balal lil asfal. Basahnya itu tidak sampai ke bawah. Yang atas tadi yang diusap itu adalah yang tidak layak. Tapi meskipun dia diusap, tapi balalnya itu, basahnya itu tidak nyampe ke yang bawah, maka layak sih. Layak sih. Kalau wasola al-balalu lil asfal, apabila nyampe basahnya itu ke yang bawah, maka dilihat niatnya. Niatnya dia ngusap yang atas itu, yang luar itu niatnya apa? Apabila dia
Qasoda al asfal, dia secara kelakuan dia mengusap yang atas, tapi dia keyakinan basahnya ini pasti sampai ke bawah karena yang atas itu tipis, misalnya tipis, yang atas itu tipis, maka pasti balalnya itu akan nyampe ke bawah. Maka di sini dia mengusap yang atas, tapi maksudnya adalah mengusap yang bawah. Wasolal balal lil asfal, maka di sini sohha. Apabila dia qasoda al a'la, dia memang bermaksud untuk mengusap yang bagian atas, tidak bermaksud untuk menyampaikannya ke bawah, maka la yasih. Apabila dia atlaqo itu maksudnya ya dia sekedar maksud saja, tidak ada maksud yang atas atau yang bawah, pokoknya basah. Ya, pokoknya basah. Maka di sini juga sah, sohha. Sudah seperti itu. Gimana yang atlaq tadi? Dia tidak bermaksud menentukan ini saya mengusap yang atas, tidak bermaksud untuk oh ini saya mengusap yang atas untuk agar kena yang bawah, itu tidak seperti itu. Pokoknya ya sudah, dia pokoknya ngusap saja. Ngusap saja. Tambah sah sebenarnya. Itu sah. Tadi yang soleh itu yang a'la tadi ya. Mana? Ini yang luar soleh, yang dalam juga soleh. Iya, berarti soha ila mashu Al asfal. asfal. Yang dalam, yang bawah. La asfal dan Apa? asfal luar. Asfal itu sebetulnya secara bahasa artinya adalah bawah, tapi secara pemahaman lebih enak kalau kita katakan di sini dalam. Yang kan dia pakai hoof double. Ya. Dia pakai hoof double. Misalnya lah seperti ini. Dia pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki, kemudian dia lapisi dengan hoof. Maka kaos kaki ini dia yang dalam, yang luar adalah hoof. Itu berarti gambaran yang ini. Dia pakai di luar itu hoof, soleh, pakai kaos kaki ini dari kain, tidak sesuai dengan kriteria itu, berarti itu yang waru soleh, ya kan, atau fasik. Nah, seperti itu. Atau dia balik, dia pakai yang dalam itu hoof karena takut rusak, hoof itu mahal, maka dia lapisi dengan kain, dengan kaos kaki. Nah, itu berarti gambaran yang ini. Bacanya jarmukon itu. Jurmukon. Soleh. Itu yang lam yasih. Apa? Lam yasih itu. Yasin. Satu masalah lain, ini butuh apa? Butuh nalar, butuh konsentrasi. Kalian selesaikan dulu ini. Kalau sudah, kita akan masuk ke masalah yang lain. Ini adalah masalah yang secara pemahaman sulit, secara bacaan kitab memahami, baca kitab juga sulit. Sudah selesai? Belum. Itu qasdul asfal ya. Ya, qasoda.
atlaqo. Atlaqo itu melepaskan. Melepaskan maksudnya tidak bermaksud mengusap khuf tertentu, baik itu yang atas maupun yang bawah. Setelahnya apa itu, Ustaz? Soha. Ada masalah. Kaifa idza masalah itu? Kaifa idza masaha al-a'la? Maaf. Mana? Ini. Yang ini. Maaf apa? Ini. Layak sih. Itu mencakup ketiga ya. Enggak, itu jawabnya yang ini. Jawabnya yang ini. Ini jawabnya ini jawabnya ini jawabnya ini. Sudah selesai. Kalian tahu daimul hadas? Daimul hadas orang yang terus menerus mengeluarkan hadas. Oke? Seorang daimul hadas itu dia pasti mempunyai hadas ad-daim. Hadas yang terus menerus keluar. Misalnya dia daimul hadasnya adalah kencing. Dia terus menerus mengeluarkan kencing misalnya. Berarti hadas daimnya dia adalah kencing. Ada hadas lain selain hadas daim ini, ya ada hadas lain. Pastinya ada sebab hadas yang lain selain hadas daimnya dia ini. Antara apa namanya? Misalnya kentut, ya kentut, atau dia memegang perempuan, itu kan menyebabkan hadas. Ya, sekarang ini adalah hadas daim, kencing. Ini adalah hadas yang lain. Ini adalah hadas yang lain. Seseorang itu daimul hadas. Daimul hadasnya adalah karena dia terus-menerus mengeluarkan kencing. Syarat dari sahnya masa al-khuffain ini adalah dia ketika memakai kedua khufnya dalam keadaan suci, sempurna sucinya. Oke? Orang yang daimul hadas, apakah nggak bisa dia memakai khuf? Orang daimul hadas, jangankan dia pakai khuf, pada saat dia wudhu itu lo sudah berhadas, iya kan? Pada saat dia wudhu itu lo sudah berhadas, apalagi waktu antara dari selesai wudhu sampai memakai khuf pasti dia berhadas. Di sini di dalam kitab Fathul Qorib ini diterangkan bahwasanya seseorang yang dia telah memasukkan kakinya di dalam khuf masih di bagian betis daripada khuf tersebut, belum nyampe selesai pemakaiannya, itu kalau dia masih ada di betis khuf kakinya belum sampai selesai, dia berhadas, dia harus melepas. Dia harus melepas, kemudian dia harus wudhu lagi. Nah ini jangankan gambaran seperti itu, dia belum mulai untuk pakai saja sudah berhadas. Nah ini bagaimana orang ini, apakah boleh pakai khuf atau tidak? Jawabannya boleh pakai khuf. Boleh pakai khuf. Jadi seperti ini. Seseorang yang akan melaksanakan sholat sedangkan dia itu daimul hadas, maka dia harus melaksanakannya langsung. Ada mualah di situ, mualah antara toharoh dia dan sholatnya. Jadi misalnya seseorang dia daimul hadas, dia sekarang wudhu, sudah selesai wudhu, kemudian dia harus langsung sholat. Ya, harus langsung sholat. Tidak boleh menjeda antara wudhu dan sholatnya dia kecuali untuk menunggu sholat jamaah. Oke, paham? Dan orang yang daimul hadas adalah toharo daruro, dan dia hanya boleh diperkenankan untuk melakukan satu kali sholat fardu dan beberapa kali sunnah dengan satu kali wudhu. Satu kali wudhu itu untuk apa? Untuk satu kali sholat fardu dan sunnah. Oke, selesai di situ. Berarti sekarang ketika dia wudhu, dia punya jatah satu
sholat fardu dan beberapa sunnah. Oke kan? Dia wudhu, kemudian dia sekarang setelah wudhu pakai khuf. Boleh. Kemudian dia melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Boleh. Ini kalau dia sholatnya sholat fardu. Sholat fardu berarti dengan ini, kemudian setelah sholat fardu selesai, dia berhadas. Maka dia mau hadas yang lain. Tadi kan hadasnya ini keluar kencing. Yang ini hadasnya hadas kentut. Setelah dia sholat dia kentut. Oke, berarti dia berhadas yang lain selain hadas daim tadi. Ya, berhadas yang lain selain hadas daim. Dia selesai sholat kentut, kemudian setelah itu dia wudhu lagi dong, mau baca Quran, dia mau pegang Quran, wudhu lagi. Nah, di sini dia boleh untuk masa al-khuf. Boleh masa al-khuf. Tapi setelah wudhunya dia, karena dia sudah selesai jatahnya sholat fardu, ya, dengan pemakaian khuf satu kali ini, dia sudah selesai jatahnya sholat fardu, maka dia cuma boleh melakukan sunnah-sunnah saja, tidak boleh sholat fardu. Ya, nanti kalau mau sholat fardu lagi, ya dilepas khufnya. Jadi mudahnya itu waktunya itu bukan seperti ini. Tapi untuk satu kali pemakaian ini satu kali sholat fardu dan sunnah. Seperti yang tadi ya. Apa? Itu, tapi yang tadi kan bukan khuf. Yang ya. Sama-sama tohara darurohnya. Sama-sama tayamum itu tohara daruroh. Di sini juga tohara daruroh. Oke? Selesai itu apabila dia setelah wudhu pakai khuf belum sholat fardu. Tadi kan sudah sholat fardu. Dia belum sholat fardu, maka dia sekarang wudhu lagi. Dia wudhu, dia hadas daimnya apa? Kencing. Dia wudhu, kemudian ketika dia pakai khuf, selesai pakai khuf kemudian dia kentut. Berarti dia berhadas yang lain selain hadas yang daim. Akhirnya dia wudhu lagi, masa al khuf boleh. Kemudian dia sholat fardu boleh. Masih punya jatah satu sholat fardunya. Sholat fardu, kemudian baru melaksanakan sunnah-sunnah, yaitu masalahnya berhubungan dengan ini. Tadi yang masalah yang ini berhubungan dengan ini. Masalah yang saya ungkap sekarang adalah berhubungan dengan ini. Itu semuanya kedua-duanya diterangkan dalam kitab Fathul Qarib. Allah Subhanahu wa taala. Ketika Berarti mudahnya